di zaman Rasulullah SAW ada seorang pemuda yang bernama Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu taala anhu. Pernah dengar? Ya, kisah Mus'ab ibnu Umair. Beliau adalah seorang pemuda yang pertama diutus oleh Nabi SAW ke kota Madinah. Beliau adalah duta Rasulullah SAW pertama yang diutus ke kota Madinah. Ya, dalam waktu yang singkat, beliau radhiyallahu taala anhu telah memasukkan ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala manusia yang sangat banyak di kota Madinah pada waktu itu. Di antara yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'adz, seorang tokoh penduduk kota Madinah. Ya, mungkin kita sering dengar cerita Nabi SAW ketika datang ke kota Madinah sudah disambut oleh manusia yang sangat banyak. Nah, kita kurang tahu atau mungkin belum pernah mendengar, ternyata yang mengislamkan banyak penduduk kota Madinah adalah seorang pemuda yang bernama siapa? Mus'ab ibn Umair radhiyallahu taala anhu. Bapak dan ibu-ibu tahu sejarah kehidupannya. Beliau inilah seorang pemuda yang sangat tampan, seorang pemuda yang sangat bersih kulitnya dan sangat wangi badannya. Sampai-sampai disebutkan oleh Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, "Rajulun ma ra'aitu mithlu qad ka'annahu min rijalil jannah." Laki-laki yang gak pernah aku melihat sebelumnya seperti ini, seakan-akan dialah datang dari surga. Sampai-sampai kalau beliau melewati sebuah jalan, ya, orang akan tahu Mus'ab pernah lewat di sini. Kenapa? Bau minyak wanginya. Kita pakai minyak wangi di rumah, di kamar, keluar pintu rumah sudah hilang. Ya. Nah, Mus'ab bin Umar pakai minyak wangi itu berbekas minyak wanginya. Berbekas. Di mana beliau tinggal, di situ bekas minyak wanginya tercium. Karena memang beliau adalah orang yang sangat kaya dan menjaga penampilannya. Sampai-sampai di beliau disebutkan sepatunya itu Hadromi mereknya. Ya, kira-kira kalau zaman sekarang apa sepatu paling mahal? Apa sepatu paling hebat Pak Zubair zaman sekarang? Ya mungkin ya barang branded, pokoknya semuanya berbranded lah, dari tas, dari sepatu, dari semuanya branded. Ya, mungkin tasnya tas Hermes kalau zaman sekarang, ratusan juta harganya. Ya, semuanya super branded. Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Karena memang beliau punya orang tua yang sangat kaya raya. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, tidak pernah saya melihat orang yang lebih rapi rambutnya, yang lebih bersih kulitnya dibandingkan Mus'ab bin Umair. Bahkan wanita kalah halusnya kulit Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Tapi subhanallah, ketika beliau menerima Islam, masuk Islam di masa mudanya, di masa-masa yang beliau sedang menikmati masa mudanya dengan segala fasilitas yang super VIP yang diberikan oleh orang tuanya, yang ini mungkin sulit bagi orang-orang di zaman sekarang. Mungkin anak kita atau kita, mungkin model-model orang seperti kita, ada motor satu saja mungkin sang donyanyo kabatanyo mandu. Ya, Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu masuk Islam. Kemudian ketahuan ibunya kalau dia sudah masuk Islam. Disiksa Mus'ab bin Umair. Ibunya mempersiapkan seorang algojo untuk menyiksa Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai ibunya berkata, "Wahai Mus'ab, kalau seandainya engkau tidak meninggalkan agama ini, aku tidak akan pernah makan, tidak pernah minum, dan aku akan selalu berdiri di terik matahari biar aku mati." Ini kan ujian berat. Berat nggak kira-kira ujian? Kita mungkin sedikit bapaknya makan kan berubah karena gaya zaman le. Mungkin kita, waduh, saya biasa-biasa aja lah. Saya nggak enak mendengar tetangga gosipin begini-begini. Saya biasa-biasa saja lah. Masih diomongin. Masih dianggap sekarang sudah bapak kok agak kurang gaul, sekarang nggak gaul lagi kayak dulu. Oh gitu ya. Yalah, kalau gitu saya biasa-biasa lagi lah.
Masih omongan. Ini Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala disiksa. Disiksa. Kulitnya tadi halus menjadi kasar. Kulitnya tadi bersih, putih, bersih menjadi lembam-lembam karena bekas pukulan. Dan tidak hanya sampai di situ, ibunya mengancam Mus'ab bin Umair. Apa jawaban Mus'ab bin Umair? Ya ibuku, kalau seandainya engkau punya umur lebih dari satu, engkau punya nyawa lebih dari satu, kemudian engkau meminta kepadaku untuk meninggalkan agama ini, aku tidak akan pernah meninggalkan agama ini walaupun kau hidup mati, hidup mati, hidup mati. Allah lebih kucintai, Rasulullah SAW lebih kucintai, Islam lebih aku pertahankan daripada segalanya. Apapun aku siap. Ini orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Pemuda-pemuda seperti inilah yang kita butuhkan hari ini di tengah-tengah muslimin. Pemuda-pemuda yang mereka memiliki himmah yang tinggi untuk menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin yang akan menjadi penerus umat Islam. Ya, di tengah-tengah muslimin yang begitu rusak hari ini. Ini dibutuhkan oleh kaum muslimin hari ini. Pemuda-pemuda seperti Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai-sampai Nabi SAW menangis. Menangis melihat Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu memakai baju dari suf, bajunya kasar. Tadi bajunya Masya Allah, yang mungkin sangat halus, tiba-tiba beliau memakai baju yang kasar. Menangis Rasulullah SAW melihat keadaan Mus'ab bin Umair. Tapi subhanallah, tidaklah membuat beliau goyang sedikit pun. Tidak akan membuat beliau abu-abu dengan apa yang beliau yakini dari keyakinan, dari Islam, dari sunnahnya Rasulullah SAW. Dan subhanallah, Allah gak pernah menyanyiakan hamba-hambanya. Allah gak pernah menyanyiakan hamba-hambanya yang jujur dan ikhlas kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Mus'ab bin Umair menjadi duta Rasulullah SAW yang diutus ke kota Madinah, seperti yang saya sebutkan tadi. Sampai-sampai ketika Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu bertemu dengan Mus'ab bin Umair, kata Sa'ad bin Mu'ad, wahai Mus'ab, sebelum engkau berbicara tentang Islam, aku sudah tertarik dengan kau. Di awal aku melihat engkau. Ya, sebelum beliau menerangkan tentang apa itu Islam, Sa'ad bin Mu'ad sudah kagum bawaan Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala yang begitu luar biasa. Sehingga semua pahala-pahala kebaikan penduduk kota Madinah hari ini mengalir pahalanya kepada siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Inilah yang kita butuhkan di tengah-tengah muslimin hari ini. Anak-anak muslimin harus sering diceritakan, ini loh tokoh kalian, ini loh yang akan menjadi panutan kalian. Karena memang hari ini anak-anak muslimin, pemuda-pemudi muslimin, mereka ini sudah krisis panutan. Yang menjadi idola mereka pemain bola. Apa manfaat pemain bola yang akan mereka dapatkan? Yang menjadi idola mereka bintang film. Krisis. Inilah yang dibutuhkan di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah, di masjid-masjid. Dikenalkan kepada anak-anak muslimin, inilah tokoh kalian. Inilah pendahulu kalian. Inilah orang-orang yang terbaik dalam agama kalian. Supaya mereka punya semangat yang tinggi untuk mengikuti jejak-jejak manusia-manusia terbaik di dalam agama ini. Tidak menjadi orang yang kerdil, tidak menjadi orang yang lemah, tidak menjadi orang seperti kerupuk kelihatannya keras ketika disiram air lembek, tapi menjadi seorang muslim yang kuat,